Considerado handphone ano. Bisa, udah bisa. Masih dah. صل وسلم على سيدنا الله عليه وعلى آل سيدنا محمد إلهنا أسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدائنا ونقبله علينا رفينا توسلنا فيه في كل أمر بهذا الخلق رب العالمين لبينا إلهي بجاه الأنبياء والملائكة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Segenap para alim ulama, para satir, para ustadzat, para baik yang nanti akan menghiasi masjid ini, para kiai, para bapak sekalian, khusus ketua panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj setelah Ruhan Akbar, dan juga ketua Masjidil Rahman Mukarram Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SPD, juga segenap panitia yang dibawahi oleh Ketua PHBI itu Bapak Haji Syafri Ishaq. Kita doakan semua yang hari ini mengeluarkan energinya, mensedekahkan hartanya baik materi dan moral. Kita doakan segala niat dan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca maulid, mari sama-sama kita kirimkan bacaan Fatihah serta tahlil, tahmid dan doa pada orang tua kita, para guru-guru kita semua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kita yang ditinggalkan dapat meneruskan segala amal kebajikannya. Untuk itu kami mohon pada ibu-ibu, para bapak-bapak dan adik-adikku sekalian, kita khusyuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan keluarga kita lengkap, ayah, bunda, kakek, nenek yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur. Mari kita awali dengan baca istighfar daripada orang qulu jami'an. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi من جميع المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام والصحابة أجمعين، ثم خصوصا سيدنا مهدي خليفة الله عليه السلام، ثم إلى حضرة سيدنا خضير بن ملك أبا العباس عليه السلام، ثم خصوصا للملائكة المكرمين، خصوصا لشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس روحه إلى إلههم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا شيخنا عمر بن رحمة بكي محمد إسحاق بن نجم ساسي وأصولهم وفروعهم خصوصا أمر ساجنا ساتي محمد بن وأصولهم وفروعهم خصوصا أمر ساجنا ساتي محمد يوم سما شكرا سما وأصولهم وفروعهم خصوصا كي محمد بدر بن كجن مروان وأصولهم وفروعهم خصوصا المرحوم بن وأصولهم وفروعهم خصوصا حج محمد صالح بن نجي سينا وأصولهم وفروعهم خصوصا حج محمد صالح بن نجي سلام وأصولهم وفروعهم وفروعهم من الله تكشف الرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة سيدنا إلههم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ابتلونا بسببه ثم إلى أرواح خصوصا. Kami mohon yang membuka kertas dibaca para donatur dan arwah-arwah keluarga kita. Thumma ila arwahi khususan, sebutkan dengan tartil dan tertib. Khususan almarhum Ibu Sukesi binti Mas Rabi almarhum Ibu Sima binti Rasul almarhum Muhammad khususan almarhum almarhum Nur binti almarhum Ibu Maryam bin Wasik khususan almarhum Bapak Bakti Dwi Permana bin Yoyo almarhum Gunawan Surito bin Madion almarhum Sukran bin Adam almarhum Bapak Haji Sumber bin Zarikin almarhum Ibu Sri Sunarti binti Sukran almarhum Bapak Allah takashaf al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa salihim wa anwarihim وعلوم ونفعت في الدين والدنيا الآخرة صلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Fatihah untuk para jemaah kita yang sedang sakit. Saya mendapat kabar anak daripada guru kita Bapak Ustadz Bambang almarhum Bapak Ustadz Bambang, anaknya baru selesai dioperasi. Kita doakan Allah berikan kesembuhan. Kemudian yang mestinya yang seharusnya menjadi MC yaitu Bapak Ustadz Adam Kudrat, anaknya sedang sakit di kampung halamannya. Dan juga untuk orang tua kami yang berada di atas panggung yaitu Bapak Haji Syafiq Ishaq, kita doakan Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan panjang umur dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Al-Fatihah bi niyyati shifa yashfi mardana wa marda muslimina ajma'in ammah bitilkan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله خير موجود لا إله إلا الله خير معبود لا إله إلا الله خير باب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى من الأمين برحمته والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita baca doa dan khusyuk, mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, kakek nenek kita, guru-guru kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim wa barakal hamdi maulana ma'bud wa musallim bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'afina wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaik kama thana nafsik falakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين
فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأديائها وقدر الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل وأوثر ثواب ما قرأنا القرآن العظيم ومعنانا فلا إله إلا الله. وسبح ربنا سبحان الله بحمده وصلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا واصلة رحمة نازلة وقرة شاملة روضة النبي صلى الله عليه وسلم ولو الصالحين والعاملين والصالحين في سبيل الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الارض ومغاربها بل وسمع الى خصوص جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرا من خفر النير المنزل رحمة ولما منشأ جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من ارفع لهم الدرجات ارفع لهم الدرجات ارفع لهم الدرجات يغفر المسلمين كافرا والسيئات. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بارك اللهم لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيري بأصال الفاتحة. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة بصدق الفاتحة بالكرامة الفاتحة بالمعجزات الفاتحة يا فارز يا كسر يا من عبده يغفر ويرحم كما يا الله ويجعل كما يا رحمن ويجعل كما يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا للايمان وسلمنا للاسلام وسلمنا للتوحيد وسلمنا للمعرفه وسلمنا للاستقامه وسلمنا لحسن الخاتمه من دار الدنيا الى الدار الاخره لا وهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Dimohon sebelum pembacaan maulid pada panitia yang di luar yang tidak bertugas mengamankan, mohon tidak ada yang merokok, tidak ada ngobrol, agar kita mendapatkan barakah dan baca selamat pada ngobrol. Kami persilakan. Bentar dulu. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. المصطفى صادقين المصدى يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم.
حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا نبي الله أنت للخلق يا طبيب أردنا بك يا طبيب أنت للخلق اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا يا رسول نورا فاق كل نور يضلع الهم على من تبى الله عليه النعمة من خاص الأرض يخطره بعينهما لم يسلكنا بها المشعور ومشتركة لها في هذا سمات الممدود فعمر بالله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهضعين الرسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك
واستميع بجمالي ما قبل حسنك Nama ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكبر بها الذنوب وتشفيها بها القلوب وتنطلق بها القصور وتلنا بها الصدور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياته إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehat panjang umur, taufik dan hidayahnya, sehingga di malam yang hari ini, walaupun dengan turunnya rintik hujan, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk bisa hadir di Masjid Darul Rahman ini, memenuhi undangan pengurus masjid itu melaksanakan peringatan acara Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di masjid ini, kumpulnya kita di masjid ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia, urusan akhiratnya. Jadikan anak turunan kita anak yang saleh dan salehah. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kehadiran alam pemimpin alam penolong umatnya di yaumil kiamat, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, baru saja tadi kita sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan riwayat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh anak-anak hadrah Masjid Darul Rahman, dan juga tadi sebelumnya diawali dengan pembukaan pembacaan doa arwah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca, apa yang tadi kita niatkan untuk para arwah al-kubur, keluarga kita dan juga orang-orang tua kita, sesepuh kita, pendiri ini masjid, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Menyambut langsung acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan, dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilayat ayat suci Al-Quran, dan acara selanjutnya yaitu penyampaian pelajaran atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Maulana bin Taufiq Al-Musawwad
Dan insyaallah ditutup dengan pembacaan doa oleh guru kita Habib Muhsin bin Ali bin Hasim bin Muhsin Al-Attas. Untuk itu mari sama-sama kita baca, kita buka majelis ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah acara yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya teman-teman yang saya hormati, para habaib dan jiratul Rasul yang hadir di malam hari ini begitu banyak. Ada Habib Ubaidillah, ada Habib Ahmad bin Syahab Al-Haddad, ada Habib Syahab Al-Attas, ada Habib Muhsin, dan banyak lagi para habaib dan juga guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Samamai dari suku kami Ujung telah hadir dari RTM walaupun hujan gerimis. Dan juga yang saya hormati juga dari Ibu Lurah Karjaya, Ibu Dr. Ana Helda Kurnadia Organi, dan juga yang saya hormati Bapak RW, mobil usul yang saya hormati juga Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Wahyu Ridwan SPD. Mudah-mudahan dan juga para orang tua saya yang tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan-remajawati yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hadirnya kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikan acara yang selanjutnya, mari sama-sama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang asal akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Fadli Lubis. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan juga bacaan ayat suci Al-Quran bisa menambahkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Yang terhormat Al-Habib Maulana Al-Musawa, selamat datang di Masjidil Rahman Ahlan Musawa. Yang saya hormati Al-Habib Musim Ali Al-Atas, insyaallah beliau dalam perjalanan. Yang saya hormati pula Ibu Nelda Camat Lurah Mekadaya, mohon maaf. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Pak Zakaria RW Ketua RW 06 disertai dengan para RT 01 sampai 11 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan takdim kami. Kemudian yang saya hormati pula para pengurus PKK, para panitia yang sudah bekerja, yang insyaallah nanti mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa tadi daripada para habib yang sudah hadir di Masjidil Rahman, yang juga tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim kami kepada beliau itu. Mudah-mudahan termasuk alhamdulillah Kiai Haji Saman Main juga alhamdulillah sudah hadir. Mudah-mudahan kita doakan semuanya panjang umur dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan beberapa hari lagi kita sampai pada bulan Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan,
semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan moralnya, atas bantuan finansialnya dan lain sebagainya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita untuk bekal di kemudian hari. Kemudian juga permohonan maaf kepada semuanya, barangkali dalam penerimaan dan lain sebagainya termasuk jawabannya kurang memuaskan. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Kemudian juga kami berharap semoga acara ini bisa menambahkan keimanan kita pada Allah SWT, bekal kita nanti melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang nanti dapat kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya dapat sampaikan, dan kepada Ibu Lurah mohon nanti berkenan untuk menyampaikan sambutan Ibu Mulyana dan nanti langsung ke sini saja. Demikian, ulang lebihnya mohon maaf bila itu berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak DKM Bapak Wahyu Ridwan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang kedua disampaikan oleh Ibu Lurah Mekar Jaya, yang awalnya disampaikan oleh Ibu Dr. Adanilda Purnadia Wardani. Bismillahirrahmanirrahim. Siti ke rumah nenek untuk bermalam. Ayah pulang dari mencari nafkah. Yang jauh usianya panjang dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir di acara peringatan Kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Bapak Wahyu Ridwan beserta jajarannya. Yang saya hormati penceramah kita pada malam hari ini Al-Habib Ahmad Maulana Musyawat yang sedang dalam perjalanan. Sudah hadir, alhamdulillah, terima kasih Habib. Yang saya hormati Habib Musim bin Ali Alatas. Yang saya hormati Kori pada malam hari ini Bapak Ustadz Zulkarnain Fahmi Lubis. Yang saya hormati Ketua RW 6 Bapak Jakaria beserta jajarannya. Yang saya hormati para ketua RT yang hadir, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, adik-adik semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, dan pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Sa'ban dan bulan Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saya ingin mengingatkan beberapa hal apabila di bulan Ramadan nanti anak-anak kita, saya minta kepada orang tuanya untuk mengingatkan mereka agar tidak keluar malam di atas jam 10 apabila tidak ada kepentingan, karena pengaruh-pengaruh negatif itu sangat banyak apabila anak kita tidak kuat imannya dan daya tahan dirinya tidak kuat, akan terpengaruh hal yang negatif. Baru-baru ini diumumkan di grup RW bahwa ada akan terjadi tawuran antar RW, tapi alhamdulillah sudah bisa dicegah, dan ini saya harapkan di RW 6 tidak ada anak-anak yang terpengaruh hal-hal yang negatif. Jadi kepada Bapak dan Ibu saya mohon untuk selalu mengingatkan anak-anaknya agar
kegiatan di luar sekolah, pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Untuk di bulan Ramadan ini sebaiknya anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid dan juga hal-hal yang positif di rumah, mungkin membantu orang tua dan juga tadarus tilawah di rumah ataupun di masjid. Dan ini perlu kita saling mengingatkan untuk di lingkungan juga agar keamanan dijaga. Nanti akan ada edaran dari kelurahan untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan menjaga keamanan dan ketertiban. Semoga saja kita semua sehat bisa menjalankan amalan di bulan suci Ramadan nanti sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ada 2 orang yang maju yang bisa jawab pertanyaan. Laki-laki sama perempuan, adik-adik boleh, yang dewasa juga boleh. Siapa yang bisa, yang mau maju, yang berani, adik-adik? Satu lagi perempuan. Satu lagi perempuan. Namanya siapa? Nama wali kota, wakil sama sekda. Jadi nama Bapak wali kota itu Bapak Muhammad Idris. Bapak wakil wali kota Bapak Imam Budi Hartono. Kalau Bapak sekdanya Bapak Supian Suri. Umat Islam siapa? Bentar ya. Alhamdulillah. Amat tempatnya. Amat juga. Kunci mobil. Amat sepeda mat, sepeda mat. Belum. Ngambil mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Muhammadin. Alhamdulillahilladzi hadana bi mukhtarin ta'ala. Labaika man dallana wa hadana. Shalla alaikumullah. Shalla alaikumullah. Shalla alaikumullah barikal ladzi bika musyafalin khasana Muhammadin. Nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Muhsin bin Ali Antas, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan perlindungan kepadanya, Allah jadikan beliau panjang umurnya dalam ketaatan dan ketakwaan serta keistiqomahan dan kesabaran dalam mendidik kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Sukma Jaya, yang terhormat Lurah Mekarjaya,
yang mudah-mudahan Allah jadikan beliau pemimpin yang amanah dan fadilah. Yang terhormat Ustaz Zulkarnain Fadli Lubis, mata Allah fi kulli hayati. Yang terhormat Ketua RW 6 hingga RT 1 sampai RT 11. Yang terhormat para pengurus PKK yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta bisa berkarya. Dan tidak lupa Ibu Lurah kita, Dr. Anda Nelda, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan istiqomahan dalam ketakwaan, dan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan rasa amanah, fatonah, dan kesabaran dalam melindungi warganya. Dan juga DKM Masjid apa ini? Darul Rahman, bawah. Darul Rahman, yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta para panitia, tim hadroh, serta semua yang mendukung serta mendanai serta memberikan motivasi materi maupun moral. Mudah-mudahan Allah balas semuanya di hari akhir nanti dengan balasan yang tidak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang dalam, waktu sudah semakin malam. Puji syukur kehadirat Allah yang maha agung dan maha luhur, yang maha menciptakan dari ketiadaan hingga ada, yang maha menghamparkan kehidupan di langit dan di bumi, yang maha membuka dari yang tertutup, membuka hati-hati para hambanya, hingga dititipkan satu cahaya nur hidayah di dalam hati hamba-hambanya, hingga kita bisa hadir ke tempat ini. Di rumahnya yang mulia, Dialah Allah yang maha mulia, yang maha agung dan maha luhur, yang mengundang kita bisa sampai kepada masjid ini, tempatnya, rumahnya yang mulia. Kira-kira kalau kita diundang sama orang yang mulia yang kita hormati, senang apa enggak? Senang apa enggak? Bayangin orang yang mulia, misalkan contoh, Ibu Lurah kita mengundang semuanya kita yang ada di sini untuk makan siang gratis. Senang apanya enggak? Untuk makan siang gratis, semuanya dikasih kebuli. Kebulinya kebuli kambing sampai kebuli onta. Dikasih minumnya susu kambing yang lezat. Cemilannya korma dan yang lainnya, roti Maryam dan lainnya. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Kalau ada yang ngajak, ditolak apa enggak? Enggak ditolak. Tapi Allah mengundang kita lewat siapa? Lewat orang-orang yang mengajak kita hadir di acara Isra wal Mi'raj ini. Dialah Allah yang maha membuka hati hambanya sehingga kita bisa hadir. Ada orang yang sebagian yang diajak ke dalam majelis ini, di masjid ini, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada hidayah. Allah tidak takdirkan beliau itu untuk hadir di masjid ini, di rumahnya yang mulia. Itulah bersyukurlah kita kehadirat Allah yang maha luhur, yang maha agung. Karena apa? Kita termasuk manusia pilihan yang bisa hadir di masjid ini. Dialah Allah. Setelah kita diundang di masjid ini, Allah memuliakan kita. Di dalam Sahihul Bukhari wal Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah mempunyai malaikat. Malaikatnya ini khusus untuk mencatat atau mencari majelis-majelis zikir. Jadi khusus ada tim malaikat khusus yang mencari majelis-majelis zikir. Di mana di majelis setiap malaikat itu datang duduk melihat orang yang duduk di majelis zikir tersebut. Dia catetin satu-satu namanya, dia absenin sampai majelis zikir tersebut bubar. Baru malaikat tersebut naik ke atas langit. Lalu ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, dari mana engkau? Allah itu maha tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikatnya, supaya apa? Kira-kira supaya apa?
supaya kita mengetahui bahwa Allah memuliakan majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mengingat Allah, majlis-majlis yang bermunajat kepada Allah, majlis-majlis yang takut kepada Allah. Ditanya sama Allah, dari mana engkau, wahai malaikatku? Aku dari majlis zikir, wahai Allah. Sedang apa mereka di majlis zikir? Ditanya sama Allah, mereka bermunajat kepadamu, meminta ampunan dosa kepadamu, wahai Allah. Apakah mereka telah melihatku? Tidak, ya Allah. Bagaimana jika seandainya mereka melihatku? Dengarkan baik-baik. Bagaimana seandainya mereka melihatku? Mereka akan lebih khusyuk dalam zikirnya kepadamu, wahai Allah. Apa yang mereka takutkan dan apa mereka inginkan? Mereka takut akan neraka-Mu dan mereka menginginkan surga-Mu, ya Allah. Apakah mereka telah melihat surga-Mu dan neraka-Mu? Belum. Kata malaikat. Lalu tanya lagi, bagaimana seandainya jika mereka melihat neraka dan surga-Mu? Tentu mereka akan terus berzikir sampai mereka wafat. Bayangin, Bu, kalau seandainya kita ke pasar, ada satu pasar tradisional yang becek, kumuh. Udah gitu tuh pasar harganya mahal, nggak mungkin kita jangkau harganya. Misalkan beras 1 liternya 50.000, daging harganya 1 kilonya 500.000. Kira-kira kebeli apa enggak? Udah tempatnya jelek, mahal lagi. Tapi ada satu supermarket, sebelahnya supermarket, tempatnya bagus, indah, pakai AC kita masuk. Nggak bau, nggak becek. Tapi di dalam supermarket tersebut digratisin semua item-item yang dijual. Kira-kira kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Begitu juga neraka dan surganya Allah. Kalau seandainya kita pilih yang mana? Pilih surga atau neraka? Kalau seandainya di dalam majlis ini kita hadir di majlis ini mendapatkan surganya Allah, kira-kira kita mau bubar nggak dari tempat ini? Mau bubar atau enggak? Tentu benar apa yang dikatakan malaikat, mereka akan terus berzikir kepadamu dan meminta ampunan atas dosamu. Lalu apa kata Allah? Allah mengatakan, wahai malaikat, ketahuilah sesungguhnya aku mengampuni semua dosa-dosa orang yang hadir di majelis tersebut. Bayangkan Bu, kita hadir di majelis ini, Allah hapusin dosa kita, Allah lunturin dosa kita sebelum kita angkat pantat kita dari masjid ini. Maha suci Allah apa yang buat. Lalu malaikat berkata lagi, wahai Allah, sungguh tidak adil. Di sana itu ada orang yang datang hanya untuk melihat saja, lalu duduk di depan, di pelataran, dia cuma kepo, cuma lihat mau apa sih itu, di majelis itu ada apa, di tempat itu ada apa. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya aku tidak akan menghinakan orang yang datang ke majelis zikir, walaupun mereka hanya datang sesaat, walaupun mereka hanya datang mampir. Bayangkan Bu, kita dari tadi baca apa? Berzikir kepada-Mu, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allah muliakan. Ini diriwayatkan di mana? Di Sahih Bukhari. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah majlis-majlis dusta, majlis sesat, ketahuilah Allah memuliakan majlis-majlis zikir. Dan tidak ada yang dihinakan orang-orang yang datang ke majlis zikir. Maka dari itu tetapkan dalam akidah kalian untuk terus hadir di majlis-majlis zikir. Sesungguhnya Allah memuliakan kita hingga Allah mengampuni setiap dosa yang ada pada kita. Mudah-mudahan kita istiqomah. Kalau itu nggak adil dong. Yang hadir nggak pakai niat, Allah ampuni dosanya. Keadilan bagi Allah itu bukan seperti makhluknya. Keadilan bagi Allah itu adalah rahmatnya yang begitu besar.
Wa ma arsalnaka ila rahmatan, rahmatnya Allah, dari rahmatnya Allah sampai ke Nabi Muhammad. Dan dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW apa? Tidak beriman seseorang sampai Rasulullah SAW itu tidak dicintai daripada dirinya, keluarganya, dan orang tuanya. Kita dari tadi di sini mengingat tentang jasa Rasulullah SAW lewat peringatan Isra wal Mi'raj. Begitu besar jasanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah cahaya keluhuran yang membuka keluhuran dari setiap keluhuran. Allah yang Maha Luhur memunculkan cahaya keluhurannya dengan lahirnya Nabi baginda Nabi Muhammad. Lihat akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah tertera bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Sungguh dari kita telah banyak yang lupa akan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sehingga anak-anak muda kita, orang tua kita lupa tentang Rasulullah. Pak, Bu, berapa banyak tadi Ibu Lurah katakan tawuran yang terjadi, bukan cuma di Depok, di Jakarta, di Tangerang. Apa yang mereka pelajari? Jauhnya dari mereka pada Rasulullah SAW. Rasulullah itu akhlak yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling sempurna. Dikatakan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Abu Lahab sedang membuat jebakan di depan rumahnya Rasulullah, buat jebakan agar apa? Seandainya Rasulullah itu buka pintu dan jalan, Rasulullah jatuh ke dalam lubang tersebut. Tetapi tidak sampai selesai Abu Lahab membuat jebakan tersebut, Rasulullah telah membuka dan ingin keluar. Gak sengaja Rasulullah itu ngebuka pintunya, sedangkan Abu Lahab berada di depan pintunya Rasulullah SAW, pintu rumahnya Rasulullah SAW. Ketika dibuka, Abu Lahab itu terkaget, jatuhlah dia ke dalam lubang yang dia buat, yang dia tujuannya niatnya adalah untuk mencelakakan Rasulullah. Jatuh, lalu siapa yang menolong dia? Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, mengangkat Abu Lahab yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah, akhlak baginda Nabi Muhammad yang maha luhur, yang luhur dengan luhuran dan tuntunan daripada Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya kita yang diberikan cobaan seperti itu, kira-kira apa yang akan kita buat? Ahlan wa sahlan, marhaban bil muslim. Halo. Begitu mulianya akhlak Rasulullah, sudahkah kita ajarin anak-anak kita? Sudahkah kita teladani dan kita implementasikan dalam diri kita? Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, salah satu kisah yang masyhur, Rasulullah SAW itu setiap hari dicaci, dimaki di pasar oleh seorang wanita tua yang buta. Rasulullah dicaci, dimaki, bahkan dilaknat oleh wanita Yahudi tua dan buta ini. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tiap hari bersedekah gandum yang disuapin dengan tangannya baginda Nabi Muhammad. Disuapin itu Yahudi buta. Setiap hari Rasulullah lewat daripada pasar itu, disuapin. Sambil wanita buta ini mengatakan apa? Muhammad itu pendusta, jangan percaya Muhammad. Muhammad itu al-kadzdzab. Sampai digituin, tapi Rasulullah terus
menyuapi wanita buta ini. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat. Telah sampailah umurnya bagi Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu kebiasaannya adalah apa? Rindu kepada Rasulullah. Saking rindunya para sahabat, dia melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah. Dia datangi, Sayyidina Abu Bakar ini mendatangi wanita buta ini untuk meneruskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu menyuapi wanita buta Yahudi ini. Ini wanita buta tua Yahudi, seorang kafir. Dan Rasulullah itu dilaknat oleh orang kafir, dicaci, dimaki. Tapi Rasulullah terus menyuapinya. Bahkan diteruskan oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi daripada wanita buta ini, wanita buta ini yang tadinya terus mencela Rasulullah diam ketika disuapi Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dia bilang? Engkau bukan yang biasa menyuapiku. Dia tahu bahwa ini bukan Rasulullah, bukan yang biasa menyuapinya. Kenapa engkau tahu? Kata Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya yang biasa menyuapiku dengan lemah lembut, sehingga itu makanan bisa aku cerna yang aku tidak ada giginya. Bayangkan. Langsung Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu ditanya sama Yahudi tua ini, kenapa engkau menangis? Sesungguhnya yang biasanya menyuapimu dengan segenggam gandum telah wafat. Dan dia adalah Muhammad yang biasa engkau caci, engkau laknat, engkau maki. Langsung wanita buta ini menangis, lalu mengucap dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan atau memaksa wanita buta ini untuk masuk dalam ajaran Islam? Apakah Rasulullah dendam dengan wanita buta ini? Rasulullah suapin sampai Rasulullah wafat. Sehingga dengan akhlaknya beliau, dengan adabnya beliau kepada orang tua yang buta Yahudi ini, orang tua ini masuk Islam. Inilah tuntunan yang maha luhur, budi pekerti yang maha luhur, yang tiada duanya. Bahkan di salah satu riwayat yang panjang dalam hadis, ada seorang pemuda Yahudi, pemuda kafir, pemuda Yahudi tidak mengenal Allah. Dia hanya tahu Muhammad itu Nabi umat Islam, tapi dia tidak percaya dan dia juga tidak peduli. Dia numpang, tidur, makan, nginep di rumahnya baginda Nabi Muhammad. Berhari-hari dia tidur, dilayani sama Rasulullah SAW. Dilayani dengan apa? Dengan makanan. Apa yang Rasulullah makan, dia makan. Satu nampan berdua dengan Rasulullah SAW. Bahkan ketika makan, jari jemarinya bersentuhan dengan jari jemari dan kulit yang mulia baginda Nabi Muhammad. Minum secawan berdua dengan baginda Nabi Muhammad. Terus dilayani hingga suatu ketika Rasulullah ada kebutuhan sehingga keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah datang pulang, orang Yahudi ini telah pergi. Lalu dicari sama Rasulullah, kemana itu pemuda itu? Sahabat mengatakan bahwa pemuda tersebut sedang pulang ke rumah ayahnya. Lalu dicari sama Rasulullah dengan segera. Takutnya Rasulullah mencari apa? Takutnya Rasulullah ini melayani kurang baik di rumahnya. Rasulullah ini ada kekurangan mungkin dalam menjamunya, sehingga dia kecewa sehingga pulang. Itu akhlak yang benar-benar. Sehingga sampai Rasulullah ke rumah orang tua daripada pemuda Yahudi tersebut. Pemuda Yahudi tersebut dalam keadaan sakit dan sakaratul maut. Pemuda tersebut dalam sakit dan keadaan sakaratul maut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Ucap la ilaha illallah. Pemuda tersebut langsung menengok ke ayahnya. Ayahnya seorang Yahudi. Nengok ke ayahnya, takutnya ayahnya marah. Apa kata ayahnya? Itati Abul Qasim. Taati Rasulullah katanya.
Pemuda tersebut ayahnya ridho. Kenapa ayahnya ridho? Karena kagum akan adab dan akhlak baginda Nabi Muhammad. Sehingga dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Begitu hebatnya, begitu agungnya. Apakah dengan kekerasan? Apakah Rasulullah mengatakan engkau sudah nginap di rumahku dan aku ini penghulunya orang beriman, engkau harus masuk Islam? Rasulullah tidak mengatakan begitu dan tidak memaksa pemuda tersebut untuk masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW mengimplementasikannya dengan adab dan akhlak yang luhur, yang dimana adab dan akhlak ini adalah keutamaan daripada baginda Nabi Muhammad. Begitu agungnya Rasulullah SAW, sehingga para sahabat sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Bahkan kebaikannya bukan hanya mau kepada sahabat dan orang kafir di zamannya. Diriwayatkan dalam Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, beliau menghadap Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, dengan keadaan terjaga, dan jaraknya Allah dengan Rasulullah itu seperti dua busur panah. Dan esensi daripada Isra wal Mi'raj ketemunya Rasulullah itu untuk apa? Allah memerintahkan Rasulullah, umat baginda Nabi Muhammad, untuk sholat berapa waktu? 5. Awal bukan 5. Awal itu 50 waktu. Kira-kira kita bisa jalani 50 waktu. 5 waktu aja tak larang. Allah perintahkan 50 waktu. Lalu kemudian Rasulullah SAW turun. Lalu ketemu sama Nabi Musa. Ya Rasulullah, kebanyakan, nggak akan sanggup umatnya. Lalu Rasulullah SAW memahami bahwa kita itu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Lalu Rasulullah SAW menghadap lagi kepada Allah. Berkali-kali Rasulullah menghadap Allah untuk apa? Meminta keringanan. Untuk siapa kira-kira keringanan tersebut? Untuk kita, umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu rahmatnya Rasulullah terhadap kita. Ngelihat kita aja belum, kita nggak melihat dia, kita nggak lihat beliau. Rasulullah SAW menegosiasi dengan Allah, minta keringanan sama Allah. Untuk apa? Untuk kita supaya bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, yaitu dengan waktu yang sempurna, yaitu 5 waktu. Udah dijalani 5 waktunya. Kira-kira kita dengan azan langsung sholat apa enggak? Enggak. Kalau Allah waktu itu menyuruhnya 50 waktu, kemudian nggak negosiasi sama Rasulullah, kira-kira banyak yang lewat apa enggak? Inilah Rasulullah SAW. Kasih sayangnya bukan kepada sahabatnya saja, kasih sayangnya bukan kepada orang kafir yang ada pada saat itu, kasih sayangnya sampai kepada kita hari ini dan malam hari ini. Beliau meminta ampun kepada Allah agar Allah meringankan sholat yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ketahuilah wahai saudaraku, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu mempunyai pahala seperti sholat 50 waktu. Sholatnya dikurangi menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya seperti sholat 50 waktu. Lalu apalagi yang ingin kita negosiasikan? Mulai dari sini, mulai dari malam ini, kita pulang ke rumah, minta ampun sama Allah, kerjain sholat 5 waktu. Isra Mi'raj itu adalah hari ulang tahunnya sholat. Isra
sholat itu adalah hari ulang tahunnya apa? Rasulullah tetap menghadap menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Bayangkan seandainya Rasulullah tidak menghadap Allah Jalla Jalaluhu, apa jadinya kita di akhir zaman ini? Kerusakan yang sudah berjadi-jadi. Dan dikatakan bahwa sholat itu adalah seorang hamba yang berkomunikasi kepada Tuhannya. Maka itu kalau kita sholat, jangan mikirin dunia. Kalau kita sholat, jangan mikirin istri, mikirin anak, serahin sama Allah. Kalau kita sholat, itu kepala kita taruh dulu, isi kepala kita taruh dulu. Karena apa? Semua gerundalnya kita ini di hati kita didengarkan Allah. Karena apa? La taqutuhu sinatu wala. Ashabi bertanya, apa itu artinya? Artinya Allah tidak mengantuk dan tidak tertidur. Artinya apa? Allah itu tidak lalai dalam memperhatikan setiap hambanya, dalam setiap makhluknya. Allah itu beda dengan kita. Allah itu ada di ruang tanpa waktu, di ruangan tanpa waktu, tidak di beruang dan tidak waktu, tanpa batas. Sedangkan kita di ruang dengan waktu. Sekarang sudah jam 10, waktunya ngantuk. Kita makhluk Allah, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada capek. Makanya dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tertidur. Maka dari itu hati-hati gerak-gerik kita pulang dari sini. Ingat Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak tertidur. Allah itu melihat hamba-hambanya. Allah itu melihat dan mengatur rezeki kita, mengatur umur kita, mengatur kematian kita, mengatur kelahiran kita. Semua yang ada di alam semesta ini Allah yang mengatur. Begitu dahsyatnya Allah, begitu maha esanya Allah, maha tunggalnya Allah. Maka dari itu jangan kalian lupa, kalau kalian ingin berbuat dosa, ingat ada Allah yang maha melihat. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tertidur. Jauhi daripada hal-hal yang buruk, daripada pemuda-pemuda kita, maka jalankan. Nah, kepada Bu Lurah juga Habib menghimbau agar majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir digerakkan dan digalakkan. Agar apa? Pemuda-pemuda itu terserap ke dalam majelis-majelis taklim dan majelis-majelis zikir, supaya mereka mempunyai kesibukan dengan kesibukan yang agung dan luhur dan mulia, sehingga jauh daripada kesibukan-kesibukan yang membawa kemudaratan. Jauhi hal-hal yang tidak baik, dan jangan lagi terpengaruh dengan hal-hal yang mengatakan bahwa majelis zikir itu adalah bid'ah dan sesat. Dan jauhi orang-orang yang seperti itu. Jika mereka katakan bahwa sesungguhnya majelis-majelis zikir seperti ini dan majelis maulid wal isra wal mi'raj adalah majelis yang dusta, maka kita harus mempunyai prinsip sebagaimana yang dikatakan yang diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Seandainya Allah ingin menghilangkan riwayat tersebut, bisa saja tersapu dengan zaman, hilang di telan zaman. Tetapi pada saat ini sampai kepada kalian, agar kalian apa? Kalian mengetahui bahwa mulianya majelis zikir dan majelis sholawat, majelis taklim, majelis ilmu yang ingat nama Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu yang kita pegang. Jangan keluar daripada akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus berbuat baik. Ingat, jangan ada di antara kita yang merasa alim. Di antara kita merasa alim dengan pakaian kita kokoh, baru sholat di masjid rajin aja udah merasa alim. Rajin ke masjid menunaikan sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi diri. Tapi untuk merasa alim, Rasulullah SAW ada yang lebih alim dari beliau. Ada yang lebih alim daripada beliau.
Tapi bagaimana Rasulullah? Ketika dia dihujat oleh Abu Lahab dan dia dicelakakan, Rasulullah yang tahu Abu Lahab. Ketika Rasulullah dihina oleh wanita Yahudi buta, Rasulullah tidak membalas dan terus memperlakukan wanita buta tersebut dengan baik. Lalu pemuda yang akhirnya masuk Islam karena akhlak baginda Nabi Muhammad semakin alim, semakin baik. Lihat bagaimana para ulama salafun saleh. Lihat bagaimana Ibnu Umar bin Hafiz. Beliau tidak pernah tanahnya itu diklaim oleh satu kabilah, satu keluarga. Tanah rumahnya yang diwariskan oleh abahnya itu diklaim oleh salah satu kabilah atau keluarga lain dari selain saya, keluarga Ba'alawi. Orang itu datang sampai kepada Habib Umar bin Hafiz, datang ke rumahnya. Habib Umar bin Hafiz sudah tahu pasti ingin dibicarakan oleh adalah tanah tersebut yang diklaim. Habib Umar apa? Marah. Habib Umar langsung naik darah. Habib Umar langsung ambil itu surat tanah, diberikan oleh Habib Umar. Padahal ini sah, warisan daripada Habib Umar. Tapi diberikan, kalau memang ini adalah tanah milikmu, ambillah dan maafkan kami. Langsung orang yang mengklaim ini apa? Meminta maaf dan memohon ampun bahwa sesungguhnya dia melakukan kesalahan. Inilah ajaran para salaf dan ulama kita. Bukan merasa diri benar, paling benar, sehingga mengatakan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita sebagai sebutan orang-orang kafir, sebagai sebutan orang-orang yang jauh daripada hidayah, sebagai sebutan orang-orang yang ahli neraka. Nah, Rasulullah SAW itu sebagai rahmat bukan untuk manusia saja, bahkan alam semesta. Seandainya kita ada yang ngakuin rumah kita, marah nggak kita? Itu rumah saya, padahal kita yang beli. Tetapi sesungguhnya orang-orang mulia tidak meletakkan emosinya di atas kepalanya, tetapi meletakkan hatinya lebih dulu dibandingkan kepalanya. Dengan kesadaran akan terciptalah tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah itu ketenangan. Sholat butuh tumaninah. Memecahkan masalah butuh tumaninah, ketenangan. Ngaji butuh tumaninah. Apalagi kalau seandainya kita tahu bahwa Rasulullah itu bertetangga saja sudah tumaninah, tenang. Ada ibu-ibu tidak suka dengan Rasulullah, tiap hari itu rumahnya dikasih sampah, ditaruh sampah depan rumahnya sama tuh ibu-ibu. Rasulullah keluar itu cuma senyum lalu geser ke sampahnya jalan. Tiap hari begitu, sampai yang naruh sampah ini pagi-pagi Rasulullah keluar nggak ada lagi yang naruh sampah. Khawatir Rasulullah dicari yang naruh sampah itu kemana. Ada apa? Lalu cari tahu ternyata sedang sakit. Lalu Rasulullah SAW menjenguknya, bawa buah, menjenguknya, diketok rumahnya si wanita ini. Lalu dikatakan, siapa? Kata wanita ini, aku Muhammad bin Abdullah. Ini wanita, wah langsung keringat dingin. Takutnya bahwa Rasulullah akan membalas apa yang telah dia perbuat. Lalu dikatakan, mau apa engkau kesini? Aku mau membawa buah. Aku dengar engkau sakit. Lalu dibuka pintu, diantarkan buahnya. Lalu ditanya kabarnya bagaimana. Lalu Rasulullah doakan agar sembuh. Lalu wanita ini masuk Islam. Karena apa? Karena akhlak baginda Nabi Muhammad.
begitu banyaknya keagungan yang diceritakan dan diriwayatkan oleh hadis-hadis sahih. Hadis sahih, bukan hadis dhaif. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang akhlak baginda Nabi Muhammad. Adakah yang bisa kita contoh bagi baginda Nabi Muhammad? Kecuali orang-orang yang mengikuti jalannya, aslafun soleh yang mengikuti jalannya, bukan mereka yang mengatakan bahwa ini bid'ah, ini sesat, ini kufar, ini munkar. Nah, Rasulullah bukan orang yang begitu. Maka dari itu, mari sama-sama Al-Fakir dan antum semua yang hadir pada malam hari ini bermuhasabah diri. Sudahkah kita mencontoh baginda Nabi Muhammad? Sebentar lagi kita masuk ke bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan kita akan dilipat gandakan pahala kita hingga 700 kali pahala setiap ibadah kita. Maka dari itu, masuknya kita ke dalam bulan Ramadan, bersihkan hati kita, kenali baginda Nabi Muhammad. Agar apa? Agar semakin kita menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibnya bisa panjang lebar, malah dari semalam Habib kurang fit badan Habib. Dari pagi sudah acara sampai siang, di malam sebenarnya ada 2 lagi acara, tapi insya Allah masih keburu. Dan Habib mohon maaf, mohon redonya, mohon ikhlasnya jika ada yang kurang berkenan dari Habib. Silaturahmi, alhamdulillah Habib bisa silaturahmi ke daerah apa ini? Dari Depok. Dulu Habib kalau ke sini itu kalau jalan naik motor dengar suara kuntilanak. Banyak kebun sampai ke daerah Beijing. Habib ngaji sampai ke daerah Citayam. Tempatnya pahit, Draman Segar, Allah yarham. Sekarang yang nerusin Ustaz Alwi. Habib kalau ke sana itu naik motor malam udah ngeri situ. Tapi niatnya ngaji, nimba ilmu, alhamdulillah sampai. Ya, mudah-mudahan pulangnya dari kita dari sini Allah hapuskan semua dosa kita. Allah jauhin dari bala musibah dan bencana. Allah jadikan perkumpulan kita sebagaimana kita dikumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad. Dan ibu lurah kita Allah panjangkan umurnya. Allah jadikan berikan limpahan keberkahan dan Allah jadikan anak cucu yang soleh dan soleha hingga menjadi ulama-ulama penerus anbiya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini ditingkatkan keistimewahan kita, dilebihin lagi semangat kita dalam hadir majlis ini. Dan yang tetangga-tetangga kita mungkin ada yang gak berkenan dengan adanya majlis ini, Allah jauhin dari bala musibah. Yang sakit Allah sembuhin, Allah lancarin rezekinya, Allah jauhin dari bala musibah, dan Allah takdirkan dan tanamkan hatinya dengan taufik hidayah hingga bisa berkumpul dengan kita di majlis yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama kita dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amrul wudu ana wa nabiyyuna min kulli la
الذي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين ربنا يسر أمورنا ولا تؤسر أمورنا ووسع أرزاقنا وحسن مقاصدنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ولكم من